Shalom, saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 11 April 2026. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan yang hari ini disediakan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 20, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tidak terasa kami memasuki hari ke-11 di bulan 4 2026 ini, menikmati setiap cinta kasih Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini meneguhkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-20, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang menyatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah mengapa engkau menangis? Matumbai mutumangi. Pembacaan kita memperlihatkan bahwa Maria Magdalena berdiri di depan kubur yang kosong. Air matanya mengalir deras. Ia mencari Yesus, tetapi yang ditemuinya hanya kehampaan. Dua kali ia mendengar pertanyaan yang sama. Pertama dari malaikat di ayat yang ke-13, lalu dari Yesus sendiri di ayat 15. "Mengapa engkau menangis?" Dalam bahasa Yunani, pertanyaan itu berbunyi Tigeas, yang secara lahiriah berarti mengapa engkau meratap. Kata itu menggambarkan tangisan yang keras, penuh duka, dan kehilangan makna. Tangisan Maria bukan sekadar kesedihan biasa,
itu adalah ratapan karena dunia yang ia kenal seolah runtuh. Ia masih mengira bahwa Yesus telah mati, padahal ia telah bangkit. Pertanyaan "mengapa engkau menangis?" atau dalam bahasa Yunani itu ti kieias, bukan sekedar teguran, melainkan undangan lembut dari surga untuk membuka mata iman. Malaikat dan Yesus menanyakan hal yang sama agar Maria beralih dari pandangan manusiawi kepada kenyataan bahwa kasih dan kuasa Allah tidak berhenti di kubur. Segalanya berubah ketika Yesus memanggil namanya, Maria. Dalam sekejap, duka berubah menjadi pengenalan. Ia mengenal suara itu, suara yang pernah meneguhkan, menyembuhkan, dan mengasihi. Disitulah kebangkitan menjadi nyata bahwa bukan hanya sebagai peristiwa, melainkan perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup. Saudara-saudara, Tuhan yang sama masih bertanya kepada kita hari ini, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan itu mengandung harapan bahwa di balik setiap air mata ada kebangkitan yang menanti. Ia tidak meniadakan tangisan, tetapi hadir di dalamnya, menuntun kita keluar dari kubur kepedihan menuju terang kehidupan yang baru. Ketika air mata kembali turun, biarlah kita mendengar suara yang sama memanggil nama kita. "Mengapa engkau menangis? Aku hidup dan aku bersamamu." Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa benar Engkau tidak meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami menangis, kami meratap, Tuhan mengubahkan itu dengan sebuah sapaan kasih, memanggil nama kami, memberi harapan dan kebangkitan. Dengan demikian kami terus akan merasakan bahwa Tuhan mengasihi kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk terus memberitakan bahwa Engkau di dalam kasih-Mu terus bersama-sama dengan kami. Bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah bangkit. Terpujilah kekal Engkau di dalam anugerah-Mu. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, terus diberkati dan dikasihi Allah. Tuhan memberkati. Shalom.